Hindari kerumunan. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa sebelum belajar. Silakan kita kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa baik. Oke, sekarang hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu membuat magnet. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan materi sebelumnya. Kita minggu lalu sudah belajar tentang magnet, kan? Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu magnet? Masih ada yang ingat apa itu magnet? Magnet. Vera. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, suatu benda yang dapat menarik benda yang ada di sekitarnya. Nah, magnet ini terdiri atas Tiga. Yang pertama adalah feromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Apa itu feromagnetik? feromagnetik adalah yang dapat menarik kuat. Satu-satu, dulu. Feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Sedangkan yang kedua adalah paramagnetik, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga adalah diamagnetik, benda yang
kedua adalah siapa? Erni. Kemudian siapa? Ahyar. Satu lagi Reski. Oke, jadi ada 4 yang suka membuat video. Siapa tahu kalian bisa jadi YouTuber, kan bisa dicoba-coba. Kemudian ada di sini yang ingin menjadi guru. Ada 3. Yang pertama Nurul, kemudian Suci dan Rivaldi. Kemudian sekarang itu yang lagi marak adalah TikTok. Jadi banyak sekarang saya lihat, kalau saya buka yang saya banyak lihat
siswa-siswi SMP Sadak Negeri 8 Sengkang. Perkenalkan, nama saya Erni Hebrianti. Perkenalkan, nama saya Vera Melani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dinastiar. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3. Yang pertama dengan cara digosok, yang kedua dengan cara induksi atau didekatkan, yang ketiga dengan cara elektromagnetik atau dialiri dengan arus listrik. Teman saya akan menjelaskan cara membuat magnet dengan cara induksi atau didekatkan. Cara membuat magnet dengan cara induksi atau mendekatkan, yaitu dengan cara mendekatkan magnet dengan bahan yang bersifat ferromagnetik, contohnya seperti besi dan baja. Caranya mendekatkan ujung magnet dengan ujung besi yang kutubnya harus berlawanan, karena ketika kutubnya sama akan saling tolak menolak. Sebaliknya ketika kutubnya berlawanan akan saling tarik menarik. Nah, besi ini sudah menjadi magnet karena dapat menarik besi yang lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang cara membuat magnet dengan cara induksi. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitri Ramadhani. Nama saya Suciarti. Saya dari kelompok 1 akan cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3 cara. Pertama, menggosokkan magnet dengan besi. Yang kedua, induksi atau mendekatkan. Ketiga, induksi elektromagnetik, aliran arus listrik. Nah, sekarang teman saya akan menjelaskan cara membuat magnet yang pertama dengan cara digosok. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan cara membuat magnet dengan cara digosok. Terlebih dahulu, saya akan memberitahu tentang di dalam magnet terdapat 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di dalam membuat magnet, kita harus menggosokkan magnet kepada permukaan besi dengan cara satu arah seperti ini. Ini sisi A dan ini sisi B. Bagaimana cara kita mengetahui sisi A dan sisi B? Cara mengetahuinya adalah sisi yang pertama menggosok sama dengan sisi yang pertama digosok. Dengan demikian, ini merupakan adalah kutub utara dan otomatis ini adalah kutub selatan. Sehingga jika kita menggosoknya dengan satu arah, permukaan besi dapat terbentuk dengan teratur. Magnet harus digosok secara teratur. Jika tidak digosok secara teratur, akan menyebabkan gaya tolak menolak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita sudah belajar tentang cara membuat magnet. Jadi sekarang saya kembali ulang. Cara membuat magnet ada berapa? Yang pertama, Dengan cara yang kedua, induksi. Yang ketiga, ada 3 cara membuat magnet. Semua bisa paham? Bisa. Tadi yang menjelaskan cara digosok adalah kelompok guru. Sekarang saya mau tanya yang kelompok YouTuber. Tadi cara membuat magnet dengan cara digosok bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.
Perkenalkan, nama saya Musdalifah, calon guru penggerak dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Perasaan saya sangat senang, terutama dalam proses perencanaan pembelajaran. Mengapa? Karena kita harus mengingat satu persatu murid kita, bagaimana bakat, minat, potensi dan yang mereka miliki, sehingga menjadi dasar dalam membuat rencana pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha menyelesaikan proses pembelajaran dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, jadi disesuaikan dengan kemampuan dan minat murid. Bagaimana guru harus menciptakan lingkungan kelasnya, lingkungan belajarnya yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan. Pengkategorian kebutuhan belajar murid didasarkan atas 3. Yang pertama, kesiapan belajarnya. Yang kedua, minat yang mereka miliki. Yang ketiga, profil belajar murid. Dalam proses pembelajaran, mereka terlihat sangat senang dan sangat antusias. Hal yang baru mereka rasakan karena dapat mengeksplorasi pemahaman dengan cara yang mereka senangi. Saya terlarut dalam perasaan bahagia mereka sehingga perasaan saya hari ini juga sangat senang. Saya mengakui pembelajaran yang saya bawakan jauh dari kata sempurna, tapi dari lubuk hati saya ingin belajar. Saya ingin meningkatkan pemahaman saya menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih dengan adanya program guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak pendamping, Bapak fasilitator, Bapak instruktur, dan semua pihak yang terkait dalam guru penggerak ini, sehingga kami, calon guru penggerak, menerima materi yang sangat luar biasa yang dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Terima kasih sekali lagi. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.